kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Mulai besok Senin tanggal 21 Juli 1 Juli sampai nanti sekitar 6 September. 3 bulan Pak Fatoni. Iya, karena kita harus mengunjungi seluruh sekolah Muhammadiyah di Gresik, mulai dari SD, MI, kemudian SMP Sanawiyah sampai SMA, SMK, MA. Itu ada 80 sekolah di Gresik. 80 sekolah. Karena itu bulan, luar biasa. membutuhkan waktu yang lama karena kita datangi satu persatu, baik di Gresik Kota, Gresik di selatan maupun yang utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lentera. Sahabat Lentera dimanapun berada, alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam sajian hangat, sajian bermanfaat dari Lentera yang diselenggarakan oleh Majelis Dikdasmen PNF Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik. Sahabat Lentera, terutama para guru, anak-anak, murid sekolah mulai PAUD sampai dengan SMA, sudah selesai liburan, sudah selesai penerimaan siswa baru dimanapun berada. Maka kali ini Lentera akan menyajikan perbincangan yang spesial. Kenapa spesial? Karena pada kesempatan ini kami akan menghadirkan 2 orang tokoh pendidikan di Gresik. Kita akan berbincang tentang banyak hal. Yang pertama nanti narasumber kita adalah Pak Ahmad Fadholi Aziz, Ketua Majelis Dikdasmen PNF Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik, yang saat ini juga sedang menyelesaikan pendidikan S3-nya di Universitas Negeri Malang. Kita doakan semoga segera lulus. Assalamualaikum Pak Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Aziz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ceria, semangat. Alhamdulillah. Beliau itu murah senyum dan sabar orangnya ya. Kemudian tamu kita yang kedua tidak kalah hebohnya ini. Bapak Muhammad Nur Fatoni, beliau adalah salah satu anggota Majelis Dikdasmen PNF Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik, dan sehari-hari beliau berkecimpung dalam bidang media massa dan juga percetaan yang tentu sibuk sekali. Tapi di sela-sela waktunya beliau menyempatkan diri untuk ikut mengembangkan pendidikan di Indonesia. Dan saat ini beliau mendapat amanah sebagai Ketua Lomba Lingkungan Sekolah Muhammadiyah Sehat. Nah, Assalamualaikum Pak Fatoni. Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah kita bisa ketemu di Lentera. Salah satu upaya untuk mencerahkan pendidikan di Indonesia. Dari Gresik kita adakan acara ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya, memberikan pencerahan di seluruh Indonesia. Baik, Bapak Aziz, sudah selesai perhelatan seleksi penerimaan murid baru ya. Bagaimana perjalanan seleksi penerimaan murid baru di Sekolah Muhammadiyah di Gresik, Pak Aziz? Alhamdulillah Pak Dodi, sistem penerimaan murid baru di sekolah-sekolah Muhammadiyah Gresik berjalan dengan lancar ya. Cuma ini hari-hari ini kita akan mengidentifikasi, misalkan menginventarisir begitu ya, jumlah siswa kita di masing-masing sekolah dari 80 sekolah itu. Prinsipnya sudah tuntas dengan lancar. Ya, semoga target-target yang sudah dicanangkan oleh sekolah
ya relatif semuanya bisa terpenuhi dengan baik dan lancar sekaligus sukses. Amin. Kira-kira gimana Pak Aziz? Memenuhi target? Oke. Insya Allah. Alhamdulillah. Optimis. Alhamdulillah. Ini sahabat Lentera ya. Ini optimisme dari Pak Aziz nih sebagai Ketua Majelis Dikdasmen PNF Kabupaten Gresik ya. Pak Aziz, ini kan luar biasa ya. Jadi bagaimana Pak Aziz ini pola perencanaan dan tujuan yang hendak dicapai? Padahal kita tahun ajaran baru mulai ya, 2025-2026. Tapi begitu dimulai tahun ajaran, Dikdasmen PNF Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik langsung menyelenggarakan lomba lingkungan sekolah Muhammadiyah Sehat. Ini barangkali bisa dijelaskan ya, supaya sahabat Lentera di seluruh Indonesia juga dimanapun berada bisa mengetahui nih, luar biasa ini ya dinamikanya. Baik, terima kasih Pak Dodi. Pada tahun ini ya, di 2025 ini memang sudah dari awal kita buat perencanaan di Majelis Dikdasmen itu. Salah satu hal yang perlu direalisasikan di tahun ini adalah adanya lomba lingkungan sekolah Muhammadiyah Sehat. Prinsipnya sebetulnya kami ingin ya, sekolah-sekolah Muhammadiyah khususnya yang ada di Kabupaten Gresik ini menjadi tempat yang nyaman, tempat yang membuat anak-anak betah dan kerasan untuk belajar, sekaligus sebagai rumah keduanya anak-anak ya di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Untuk itu ya lomba lingkungan sekolah Muhammadiyah Sehat ini kita gelar karena ini sekaligus juga merupakan amanah dari pimpinan pusat Muhammadiyah ya, bahwa agar sekolah-sekolah Muhammadiyah itu menjadi tempat yang bersih, tempat yang rindang, tempat yang nyaman, anak-anak bisa belajar dengan baik di sekolah tersebut. Nah, kenapa kok di awal tahun pelajaran ini dimulai? Ya, kami sangat berharap anak-anak di tahun baru, tahun ajaran baru, ya juga punya semangat baru dengan sekolah yang bersih dan nyaman tersebut. Ya, luar biasa ya. Jadi anak-anak langsung enjoy, langsung happy, sekolah langsung pembenahan, yang kurang ditambah, yang kurang hijau diberikan tambahan tanaman, jadi nyaman. Luar biasa ini ya. Hari ini kebetulan kita hadirkan juga nih ya, Ketua Panitia Lomba Lingkungan Sekolah Muhammadiyah Sehat ini, Pak Fatoni. Ini apa targetnya sebenarnya Pak Fatoni ini? Yang hari ini adalah launchingnya melalui podcast tercinta kita nih, mulai Lentera ya, bahwa hari ini menandai bahwa Lomba Lingkungan Sekolah Muhammadiyah Sehat sudah dimulai. Dan kalau tidak salah Senin ini ya Pak Fatoni ya. Nah ini gimana nih? Targetnya apa nih Pak Fatoni? Lomba Lingkungan Sekolah Muhammadiyah Sehat nih. Ya, Pak Dodi, terima kasih. Pertama kita sampaikan dulu bahwa ini kegiatan yang luar biasa, melibatkan dua majelis, satu majelis Dikdasmen dan PNF, yang kedua adalah majelis lingkungan hidup. Kolaborasi Pak Fatoni ya? Iya, kolaborasi. Dan ini alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun ya, tiga kali periode lomba lingkungan sekolah Muhammadiyah Sehat. Nah, ini luar biasa karena mengerahkan banyak ini SDM. Karena ini berjalan kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Mulai besok Senin tanggal 21 Juli sampai nanti sekitar 6 September. 3 bulan Pak Fatoni. Iya, karena kita harus mengunjungi seluruh sekolah Muhammadiyah di Gresik. Mulai dari SD, MI, kemudian SMP Sanawiyah sampai SMA, SMK, MA. Itu ada 80 sekolah di Gresik. 80 sekolah. Karena itu bulan, luar biasa. membutuhkan waktu yang lama karena kita datangi satu persatu, baik di Gresik Kota, Gresik di selatan maupun yang utara. Gresik Selatan, itu melibatkan dua tim ya dari Majelis Lingkungan Hidup dan Majelis Dikdasmen. Baik, luar biasa nih ya. Nah, mengapa itu kita tempuh? Membutuhkan mungkin biaya, tapi kita nggak ngitung biayanya itu dan tenaga. Tentu, karena ini sangat penting ya. Pertama tentang isu lingkungan. Jadi kita harus peduli dengan lingkungan. Sekolah Muhammadiyah harus peduli dengan lingkungan.
dia harus peduli menanam pohon, sekolah yang rindang, kemudian kebersihan, dan itu kan semua sudah sebenarnya jadi nilai kita kan, nilai Muhammadiyah, nilai Islam, bahwa kita harus bersih, harus sehat, harus peduli lingkungan. Nah, tapi kita sebagai Majelis Dikdasmen dan Majelis Lingkungan Hidup harus membuat sistem bagaimana agar sekolah dan madrasah itu bisa ke bawah dalam tujuan itu. Baik. Ya, nah, masa kita kalah sama, misalnya ini kan ada 4 kategori ya. Satu, sekolah terbersih dan ternyaman. Sekolah terbersih ternyaman, kategori 1 ya. Yang kedua adalah sekolah terindang. Sekolah terindang. Rindang kan berarti hubungannya sama bagaimana kepedulian menanam pohon, merawat, melindungi pohon itu. Kemudian yang ketiga adalah kantin terhigienis. Ya. Kantin ya. Ya, tidak sekedar kantin tapi terhigienis. Yang keempat adalah sehat, ya. Toilet terbersih. Ya, kan sering terjadi candaan ya bahwa kalau di mall itu toiletnya bersih, wangi, tapi kalau di masjid atau di sekolah itu misalnya bau atau enggak dirawat. Bentar, menarik ini. Saparlendra, statement ini harusnya dipatahkan oleh kita yang di pendidikan ya. Pak Aziz, bagaimana Pak Aziz? Data atau informasi atau menurut pengamatan dari Majelis Dikdasmen, khususnya Pak Aziz, tentang kondisi fisik sekolah kita nih Pak Aziz. Baik Pak Rudi. Beberapa waktu yang lalu, sejak LSMS yang pertama, itu kami melihat ada sekolah-sekolah kita di lingkungan Dikdasmen ya, itu yang kondisi toiletnya masih perlu ditingkatkan gitu ya, gitu ya. Nah, tapi sebagian yang lain, wah toiletnya bahkan ada kayak di mall Pak Rudi. Ya, artinya di mall, ya. Itu berapa tahun yang lalu Pak Aziz? Itu dilakukan kita di 2017, 2018. 7 tahun yang lalu Pak Aziz ya. Masih seperti itu ya. Masih seperti itu. Lah kemudian dengan adanya seperti itu kita melihat akhirnya hal tersebut kita komunikasikan ke pihak-pihak yang berkepentingan ya, termasuk itu sebagai informasi dari kepada kami bahwa kondisi sekolah kita dengan kita turun ke masing-masing sekolah. Ya, ada hal-hal seperti itu di lapangan. Akhirnya ini menjadi, ayo kita pikirkan bersama solusinya bagaimana sehingga toilet-toilet di sekolah Muhammadiyah itu menjadi toilet yang nyaman digunakan anak-anak, ya, nyaman digunakan oleh guru dan tenaga kependidikan yang ada di sana. Dan tamu tentunya. Apalagi melalui lomba Pak Aziz ya, melalui lomba itu melakukan pembinaan dan pengembangan. Kesehatan, kebersihan, dan kenyamanan sekolah ya. Akhirnya hal itu kami komunikasikanlah dengan pihak Lazismu ya, dan dari sana akhirnya Lazismu Gresik ya, saat itu akhirnya muncul program filantropi cilik. Muncul program filantropi cilik, di mana program filantropi cilik ini ya kita ajak kepedulian, kita gerakkan kepedulian dari anak-anak sekolah Muhammadiyah ya, untuk bisa saling membantu antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya, saling membantu antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Akhirnya anak-anak ya berkontribusi di dalam itu dengan menyisihkan sebagian uang sakunya begitu, sehingga itu bisa bermanfaat. Salah satu kemanfaatannya di samping untuk beasiswa mentari adalah salah satu manfaatnya adalah program peduli guru, dan yang kaitannya dengan yang ditanyakan Pak Dodi tadi berkaitan dengan sarana sekolah bisa digunakan untuk pemanfaatan sarana prasarana sekolah yang dibutuhkan oleh sekolah yang itu sekolah tersebut belum bisa merealisasikan. Dan alhamdulillah dengan program itu akhirnya beberapa sekolah yang kondisinya toiletnya agak kurang itu bisa mengakses program itu, dan alhamdulillah perkembangan toiletnya sekarang insya Allah jauh lebih bagus, jauh lebih bersih. Luar biasa ya, sahabat Lentera. Jadi gerakan menggiatkan kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan melalui lomba, kemudian mendapatkan data kondisi yang kurang, dikerjasamakan dengan Lazismu. Anak-anak kita berkontribusi, kemudian sebagian dana itu digunakan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu dan untuk
meningkatkan kualitas khususnya kamar mandi dan toilet sekolah-sekolah yang kebetulan tidak memiliki dana cukup. Luar biasa ini ya, luar biasa. Pak Fatoni, kalau di lomba kali ini apa Pak ininya, apa sasaran khususnya untuk kali ini? Kan kalau awal kan jelas ya, udah itu apa kamar mandi, WC dan sebagainya. Akhirnya sama dengan mengawali. Kemudian di yang kedua tadi sudah 3 kali ya. Yang kedua barangkali sudah banyak peningkatan. Nah ini barangkali yang ketiga ini apa ada sasaran-sasaran khusus atau target-target khusus Pak Fatoni di sarana prasarana dan bangunan fisik sekolah itu Pak Fatoni? Soal sarana atau bangunan sekolah itu kan relatif ya, tergantung pada kekuatan finansial masing-masing sekolah. Tapi yang bisa dilakukan bersama, mungkin ini menjadi penekanan ya, adalah soal sampah. Sampah. Ya, satu. Jadi kepedulian kita pada sampah itu bukan hanya di sekolah, tapi secara umum di Indonesia kan masih kurang ya. Masih rendah ya. Sering saya lihat itu orang punya mobil bagus tapi tidak punya tempat sampah di dalam. Itu kan candaan. Artinya kenapa dia masih buang sampah di balik jendela dia? Kadang-kadang di jalan tol Pak Fatoni ya. Iya. Membuangnya. Nah, itu artinya kan kesadaran tentang pentingnya bagaimana membuang sampah pada tempatnya. Jadi itu sampah menjadi sekolah-sekolah Muhammadiyah harus menjadi inspirasi. Harus bersih dari sampah itu. Nah, syukur-syukur kalau dilakukan pengelolaan sampahnya. Ya, ada sampah organik, anorganik. Baik, Pak. Selain itu tentu menanam, merawat tanaman kerindangan itu kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa hidup kita, pernafasan kita itu dibantu oleh tanaman-tanaman itu. Kadang orang suka melihat kebersihan dalam tanda petik, tidak ada kerimbunan karena lebih enak, di paving full, gampang untuk parkir. Tapi kan ada hal-hal lain yang hilang di situ. Pohon ditebang, tidak bisa menanam. Ini kan kalau kita sadari betul bagaimana proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen membantu kehidupan kita itu dari pohon-pohon itu. Saya kira sekolah-sekolah Muhammadiyah harus rindang ya. Itu bagian dari tugas rahmatan lil alamin sekolah kita. Alamin luar biasa Pak Fatoni ya. Pak Adil, nanti kalau sekolahnya rindang, nyaman, anak-anak udah mau pulang nanti ya. Wah, nah ini gimana ya hubungan apa ya sekolah, didasmen dan orang tua ini saat ini kayak seperti apa ini Pak Adil ini? Iya. Ini ya kebersihan, kesehatan, kemudian kenyamanan sekolah ini ya. Ya. Jadi banyak anak-anak kita Pak Dodi ya yang ketika sudah waktunya pulang sekolah itu nggak mau balik pulang sekolah karena merasa nyaman gitu ya. Bahkan sekolah yang full day mulai pagi jam 7 mereka sudah harus di sekolah. Pulangnya jam 4 begitu atau setengah 4. Tapi anak-anak masih betah di sekolah karena bermain di sekitar lahan area sekolah yang mungkin dirasa lapangannya nyaman, halamannya nyaman digunakan untuk berbincang-bincang atau bermain-main dengan teman-temannya begitu. Itu menjadikan mereka, maka saya bagaimana saya sampaikan di awal tadi, ini rumah kedua mereka yang kadang sampai enggan pulang ke rumah pertamanya lah. Ini berarti karena memang nih. Jadi rumah pertama. Jadi rumah pertama. Nah, ini ya, karena ya kenyamanan itu saya kira salah satunya. Di samping itu ya adanya teman-teman yang dekat dengan mereka. Cuma berkaitan dengan kesehatan tadi Pak Rudi, ini juga berkaitan dengan salah satu kriteria, yakni tadi disampaikan oleh Pak Fatoni berkaitan dengan kerindangan begitu ya, sekolah terindang. Ada juga nanti berkaitan dengan kesehatan ini adalah kantin terhigienis. Kantin ya. Kantin ya. Ini sering apa ya? Tidak menjadi perhatian ya. Orang tua juga ya. Akhirnya tidak ada seleksi bagaimana mereka betul. Sekolah ya. Gimana itu Pak detailnya Pak Ajis untuk kantin? Ya, kantin sekolah yang jelas. Ya, kita sangat berharap dan nanti juga akan kami pantau ya melalui event lomba ini tentunya ya. Makanya ada salah satu kategori yakni kantin terhigienis. Bagaimana sajian-sajian makanan yang setiap hari dimakan oleh anak-anak kita di sekolah tersebut. Ya, dan itu nanti betul-betul akan kami sampaikan ke pimpinan sekolah termasuk mungkin pengelola kantin tersebut karena kita ke sana juga secara langsung agar hal tersebut
khususnya untuk makanan-makanan sehat yang betul-betul terseleksi masuk di kantin sekolah itu betul-betul makanan yang memang betul-betul dinyatakan itu adalah makanan sehat. Sehat ya. Bukan makanan-makanan yang saat ini makanan dalam tanda petik makanan pabrikan begitu, Junk yang food gitu ya, Pak? junk Junk food, food ya. yang banyak kandungan-kandungan yang tentunya tidak disarankan untuk dikonsumsi oleh manusia, anak-anak apalagi kan begitu ya. Ya, kita sarankan untuk sekolah selektif betul di sana. Dan kita bahkan ada beberapa sekolah, alhamdulillah, ini yang di tahun kemarin saat LLSMS yang kedua itu memberikan data, ini Pak, makanan kami sudah dipantau oleh Dinas Kesehatan. Sudah dipantau Dinas Kesehatan. Betul. Ya. Jumlah, misalnya tahu, ini ada jualan tahu begitu, tahunya pun sudah sempat dilabkan dan dinyatakan ini adalah higienis ya, makanan sehat. Nah, itu hal-hal seperti itu yang harapannya nanti bisa menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah yang belum melakukan itu ya, karena memberikan jaminan bahwa makanan yang dikonsumsi anak-anak di kantin sekolah itu adalah makanan yang sehat. Iya. Mungkin biar paham ya. Kira-kira seperti apa Pak Tani metode penjuriannya itu? Butuh banyak kriteria gitu ya. Ya. Mungkin yang terlihat secara kasat itu kan fisik ya. Fisik ya. Apakah makanan-makanannya itu sehat secara fisik ya, misalnya makanan-makanan yang dari rumahan itu bukan makanan-makanan yang instan. Terus tempatnya juga bagaimana, kebersihan di situ. Pernah kita mendatangi itu ada kantin yang dibangun di atas got kan, di LLSMS pertama. Kemudian kita agak marah dikit kan. Itu yang pertama ya, waktu ya. Kantin di atas got itu LLSMS yang pertama ya. Akhirnya setelah itu kedua, kantinnya menjadi kantin literasi. Kantin literasi. Setelah mendapatkan kritik itu. Pembinaan ya. Dan pembinaan. Masukan dari LLSMS. Dari kantin di atas got pada lomba yang pertama, lomba yang kedua sudah menjadi kantin literasi. Artinya ada keinginan dari sekolah untuk mau berubah gitu ya. Saya kira itu yang disebut Ustadz Ayes tadi sebagai bahwa lomba ini tidak sekedar lomba, tetapi bagaimana jangka panjangnya memperbaiki sekolah kita dari segala aspek, terutama dari lingkungan dan kesehatan itu. Nah, standar ya Pak Tani ya? Penilaiannya fisik ya, fisik. Mungkin yang tadi itu ada inovasi bagaimana makanan didaftarkan di... Ada aspek inovasi yang dinilai ya. Dan sekarang seharusnya sudah ini sertifikasi halal karena sekarang kan self-declare itu ya lebih mudah daripada dulu lewat LPOMUI ya. Sekarang lebih regat bagaimana UKM-UKM yang jualan di situ itu mengurus sertifikasi halal. Dan beberapa saya dengar sudah mengurus itu, sekolah-sekolah Muhammadiyah Negeri itu. Sudah penjualnya di situ sudah punya sertifikasi halal. Sertifikasi kantin halal, sahabat Lentera. Pak Jas gimana? Saat ini kondisi partisipasi sekolah ya di sertifikasi kantin halal. Sampai saat ini apakah sudah ada yang bersertifikat atau mungkin masih dalam tahap edukasi di pendidikan Muhammadiyah di Gresik? Iya. Beberapa sekolah, insya Allah malah sebagian besar sekolah sudah mendaftarkan kantinnya ya sebagai dengan sertifikasi halal tersebut, Pak Dodi. Bahkan ada sekolah-sekolah yang juga mempunyai catering sekolah tersendiri, gitu ya. Itu juga didaftarkan untuk mendapatkan sertifikasi halal untuk barang-barang produk-produk dari cateringnya tersebut. Baik, sertifikasi halal kantin luar biasa ya, Jadi sekarang pendidikan kita semakin maju, khususnya pendidikan di Muhammadiyah sudah sampai ke sana ya. Ini kan kita dua majelis ya, Majelis Pendidikan Dasar Menengah PNF dan juga Majelis Lingkungan Hidup di pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik. Nah ini bagaimana pelibatan SDM dan seberapa banyak nih SDM yang terlibat untuk panitia dan penjurian ini? Ya, jadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Fatoni di awal tadi, program ini adalah program kerjasama antara Majelis Lingkungan Hidup dan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya, kita akan berjalan bersama untuk meningkatkan kualitas hidup ya, khususnya di bidang lingkungan ya, sekaligus juga bidang kesehatan bagi anak-anak di sekolah Muhammadiyah, sehingga ini kita
perlu melibatkan dua majelis ini. Di samping itu, Pak Dodik, kami juga menginformasikan kegiatan ini sebagai tembusan sekaligus juga harapannya dukungan dari pemerintah. Kami sudah menyampaikan ini ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, terus Dinas Lingkungan Hidup, kemudian Kementerian Kemenak Kabupaten Gresik, yang membawa sekolah-sekolah madrasah, yang membawa sekolah-sekolah madrasah. ya. Hal ini sudah kami informasikan kepada instansi-instansi tersebut ya. Dan tentunya dukungan-dukungan dari stakeholder yang lain, insya Allah ya, dunia usaha, dunia industri, CSR juga insya Allah akan mensupport untuk beberapa Dudi itu akan mensupport kegiatan ini sebagai dukungan kepedulian mereka terhadap lingkungan ya. Saya kira itu mungkin Pak Gitu Dodi. ya. Pak Fatoni, ada mau patah. Saya sendiri yang mematahkan ya. Tak ada lomba yang tak berhadiah. Nah ini bagaimana Pak Fatoni? Ini bertabur hadiah atau sepi-sepi hadiah nih Pak Fatoni? Ya, kita ada 4 kriteria itu. 4 kriteria. Jadi masing-masing kriteria tadi itu ada pemenangnya. Ada menang ya? Mulai dari juara 1 sampai harapan 3. Jadi 4 kriteria tadi itu sekolah masing-masing ada juara satunya. Ya. Sampai harapan 3 itu. Sampai harapan 3. Dan tahun ini ada ini ya. Insya Allah nanti termasuk juara umum ya. Iya, ada juara umum untuk sekolah terbersih dan terindang itu memang kategori utama Pak Fatoni. Nanti ada juara 1 sampai dengan harapan 3 ya. Termasuk juga di 3 kriteria yang lain. Ada juara 1 sampai dengan harapan 3. Dan insya Allah ada yang spesial ini di tahun ini. Ada yang spesial. Ya, apa tuh karena itu? nanti yang menyerahkan insya Allah adalah ini termasuk tokoh nasional, nanti mudah-mudahan bisa rawuh, akan kita serahkan pada saat event ini Milad Muhammadiyah sekaligus berkaitan dengan event Hari Guru Nasional. Penyerahan awards-nya sekaligus pengumuman awarding-nya itu pada tanggal 22 November insya Allah, yang memungkinkan nanti langsung diserahkan oleh orang nomor 1 di Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Profesor Abdul Mukti, insya Allah. Amin. Ya, mudah-mudahan beliaunya nanti bisa berkenan, bisa hadir begitu ya dalam kesempatan itu dan bisa memberikan hadiah itu langsung kepada para sekolah yang mendapatkan award di sana. Ini sesuatu yang menarik ini, saya kira dari. Ya, halo sekolah-sekolah peserta. Halo. Jangan khawatir ya. Ini panitia dan Didasmen sudah menyiapkan event untuk awarding ya, awarding. Pak Fatoni, ini acara yang sebesar dan semenarik ini mestinya boleh dong ada sponsor nih. Bagaimana tuh rencana sponsorship ini? Apa masih buka atau gimana nih sponsorship ini? Ya, tentu kita tidak menutup pintu bagi pihak-pihak yang mau mensupport kegiatan ini, karena ini tidak hanya persoalan pendidikan tetapi soal lingkungan hidup. Ya, maka kami terbuka untuk pihak baik Dudi maupun pihak-pihak lain yang bisa membantu terselenggaranya acara ini sehingga sukses. Iya, karena isu lingkungan itu sangat krusial sekarang ya. Saya kira banyak perusahaan yang memang harus membuktikan dirinya bahwa mereka juga terhadap lingkungan. Nah, ini salah satu untuk masuk ini saya kira ya. Ya. Gimana Pak, sponsor kira-kira yang diharapkan dari panitia Mudidasmen sampai saat ini apa masih dibuka dan masih diperlukan banyak sponsor, atau barangkali malah sudah mungkin di-booking oleh sedikit sponsor gitu? Keadaannya gimana nih Pak Aziz saat ini? Ya, untuk sponsorship kami masih membuka ya kesempatan ya bagi corporate ya khususnya ya. Corporate khususnya barangkali ada CSR yang bisa dimanfaatkan ya untuk program-program pendidikan seperti ini program pendidikan, program kesehatan, sekaligus program lingkungan ya, yang ini terintegrasi dari dan real ya Pak. Dan real. Ya? Nah, ini sehingga saya kira ini akan juga sangat bermanfaat bagi kelangsungan kebersihan, keindahan dan kerindangan di sekolah-sekolah Muhammadiyah Kabupaten Gresik ini sebagai salah satu
wadah bagi anak-anak kita ke depan agar menjadi generasi emas Indonesia yang sehat, ya, Insya Allah, yang sehat, yang generasi cemerlang. emas ini. Ya, saya kira ini sebuah pola kerjasama yang luar biasa antara industri dengan penyelenggara pendidikan swasta seperti Muhammadiyah khususnya di Gresik. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di industri ya. Kemudian Pak Aziz, ini terkait dengan need dari orang tua dan siswa itu mengenai kondisi lingkungan dan fisik sekolah itu seberapa menjadi sesuatu yang merupakan daya tarik Pak Aziz untuk calon murid baru dan orang tua murid baru, khususnya yang terkait dengan lingkungan sekolah dan bangunan atau fisik sekolah Pak Aziz, dari data yang dimiliki oleh Didasmen PNF PDM Gresik. Iya. Jadi sebetulnya kalau dari data di kami melakukan survei ya tahun kemarin untuk harapan atau ekspektasi orang tua menyekolahkan anaknya di Sekolah Muhammadiyah Kabupaten Gresik itu, yang utama saya melihat memang bukan aspek tangible atau aspek fisik ya, tapi malah mereka ekspektasi utamanya itu mengarah ke satu, bagaimana penguatan pendidikan karakter yang ada di sekolah tersebut. Nah, akhlak mulianya anak-anak ya, itu yang memang utama ingin mereka raih. Pun demikian, berkaitan dengan sarana fisik sekolah itu juga masuk, meskipun belum di prioritas pertama. Kebetulan itu juga masuk di salah satu harapan wali murid menyekolahkan, salah satunya memang aspek sarana prasarana, tapi baru nomor 5 ya, baru nomor 5 itu. Karena yang kedua misalnya kalau saya sebutkan di sini, yang kedua itu adalah bahwa sekolah-sekolah Muhammadiyah itu mempunyai program-program khusus yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya program internasional kelas program, ada yang program tahfidz, ada yang ekstrakurikulernya bagus-bagus kayak robotik dan sebagainya. Itu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Tapi pun demikian, kita di Majelis Dasmen PNF PDM juga berupaya mendorong ya sekolah-sekolah untuk tetap memberikan kualitas sarana prasarana fisik yang nyaman bagi anak-anak. Nggak harus mewah, nggak harus besar, tapi dengan penataan yang baik, yang bersih, yang rapi, yang rindang, yang membuat anak-anak nyaman. Itu tetap kita tekankan ke teman-teman semuanya, sekolah-sekolah Muhammadiyah, agar anak-anak bisa optimal dan merasa nyaman, enak belajar di sekolah. Karena kadang-kadang ada orang tua yang malah mau mendaftarkan anaknya ke sekolah tersebut, yang dilihat malah ngecek toiletnya dulu. Nah, itu ya, maksudnya. Itu pernah Pak Aziz diadakan survei pelayanan sekolah Muhammadiyah saat ini di Gresik, itu bagaimana respon dari orang tua? Apakah pernah diajarkan semacam jajak pendapat atau survei gitu ya kira-kira? Ya, kalau survei secara langsung mengenai sarana memang belum kita lakukan ya, cuma kami lihat secara umum begitu, termasuk di dalam kan kita melakukan survei itu ada yang aspeknya saran begitu ya, artinya terbuka begitu ya. Di sana cukup banyak yang juga mengarahkan kepada yang berkaitan dengan sarana fisik ya. Ya, mohon ketika memang sudah masuk di sekolah kemudian melihat ada sebuah kekurangan di sekolah itu berkaitan dengan sarana fisik, ya misalnya kayak tadi toiletnya, mereka langsung bisa memberikan inputan di dalam survei tersebut, dan hasil survei itu kami berikan ke sekolah-sekolah untuk ditindaklanjuti. Dan alhamdulillah respon sekolah cukup bagus, sehingga tadi misalnya ada toiletnya yang kurang bersih, sekolah itu akan fokus bagaimana ke depan sekolah itu lebih lanjut, sekolah itu akan menindaklanjuti hasil inputan atau masukan dari orang tua itu, dan insya Allah sebagian besar sekolah sudah menindaklanjuti apa yang sudah berikan masukan ke orang tua. Jadi masukan dari orang tua yang secara langsung, walaupun belum dilakukan survei secara spesifik tentang fasilitas fisik, memang dari data ini Pak Aziz ya menghendaki fasilitas yang memadai lah ya, bersih, yang penting itu kan bersih, nyaman gitu ya. Baik, pada kesempatan ini Majelis Didasmen PNF PDM Gresik bersama panitia Lomba Lingkungan Sekolah Muhammadiyah melakukan launching secara resmi. Oleh karena itu, statement pertama
Ketua Panitia Lomba Lingkungan Sekolah Muhammad Asyad, kami silakan untuk menyampaikan statement sebagai dimulainya lomba yang luar biasa ini kepada sahabat Lentera dan juga kepada para peserta yang saat ini barangkali sedang menikmati sajian kita ini. Silakan Pak Nur Fatoni. Ya, kepada 80 sekolah dan madrasah Muhammadiyah se-Kabupaten Gresik, selamat untuk mengikuti lomba lingkungan sehat sekolah Muhammadiyah ini. Mudah-mudahan ini bentuk budaya. Jadi bukan hanya berhenti di lomba, tetapi bagaimana budaya bersih, sehat, peduli lingkungan ini menjadi bagian dari hidup kita, sehingga di sekolah nyaman, di rumah nyaman, di RT, di RW nyaman, karena semua peduli pada kesehatan, lingkungan hidup, dan keindahan. Saya kira itu. Selamat bertemu di kunjungan-kunjungan kita dalam 3 bulan yang akan datang. Mudah-mudahan ini menjadi kita terlecut untuk berbuat yang lebih baik. Insya Allah, Alhamdulillah. Berikutnya statement launching atau dimulainya lomba lingkungan sekolah Muhammadiyah Sehat. Saya persilakan Pak Aziz sebagai Ketua Majelis Pendidikan Dasar Menengah PNF, Pimpinan Daerah Kabupaten Gresik, untuk menyampaikan statementnya. Silakan Pak Aziz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lomba lingkungan sekolah Muhammadiyah Sehat ini kami nyatakan di launching, ya, dan insya Allah ini sebagai motivasi tersendiri bagi kita, ya, di event lombanya ini untuk bagaimana membuat sekolah kita menjadi tempat belajar yang nyaman, tempat bermain yang nyaman bagi anak-anak kita. Kemudian di dalam lomba lingkungan sekolah Muhammadiyah Sehat ini hanya sebagai wadah, tapi sehari-hari ya kami sangat berharap pembiasaan hidup bersih di sekolah, pembiasaan bagaimana membuat sekolah kita ini rindang, rapi, dan indah, yang nyaman, atau pendidikan karakter yang berkaitan dengan kepedulian anak-anak dalam menjaga kebersihan di sekolah, tanggung jawab guru dan semua pihak di sekolah, ya, untuk membuat lingkungannya menjadi yang nyaman. Ini menjadi pembiasaan yang baik dan akhirnya menjadi karakter bagi anak-anak kita. Tunggu kehadiran kami, ya, dan kami masing-masing sekolah akan dihadiri oleh 2 orang juri yang di dalamnya ada Majelis Lingkungan Hidup dan Majelis Dasmen yang insya Allah akan ingin bersilaturahim untuk bareng-bareng kita melihat sekolah kita masing-masing, dan harapan kami yang kita lihat adalah sekolah-sekolah yang sesuai dengan yang kami harapkan, sekolah yang sudah menekankan karakter kebersihan, peduli terhadap kebersihan, tanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan sebagainya di sekolah-sekolah kita. Itu mungkin Pak Dodi. Luar biasa. Sahabat Lentera, luar biasa perjumpaan kita kali ini. Terima kasih kepada para narasumber, Pak Aziz, Pak Nur Fatoni, semoga sehat, sukses, berkah selalu. Amin. Pendidikan yang maju akan menghasilkan budaya positif yang kuat. Budaya positif yang kuat akan melahirkan sebuah peradaban bangsa yang maju. Oleh karena itu, majukan pendidikan untuk membuat bangsa yang maju dan besar. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada Lentera berikutnya. Salam Lentera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.